Harga daging ayam yang mencapai titik tertinggi Rp50.000 per kilogram sukses bikin pembeli, pedagang hingga peternak kelabakan. Ada juga kasus KDRT yang viral karena baik suami maupun istri sama-sama dijadikan tersangka. Loh, kok bisa ya? 6 berita utama selama sepekan akan kami rangkum dalam 6 in a Week. Harga telur dan daging ayam makin naik tak terkendali. Bahkan kini sudah menyentuh rekor tertinggi. Imbasnya sudah pasti kemana-mana. Gak cuma daya beli masyarakat yang berkurang, penjual pun mengeluh karena omset turun. Faktanya mahalnya harga telur tak serta-merta dinikmati peternak. Imbas melonjaknya harga pakan, para peternak ayam kian kelimpungan. Siasat mengurangi takaran pakan justru berdampak anjloknya produksi telur hingga 30% lebih. Harga telur sebenarnya sempat stabil di awal tahun hingga memasuki bulan Ramadan. Namun jelang lebaran hingga kini, bukannya kembali normal, harganya justru makin melonjak. Tertinggi sempat mencapai Rp38.000 per kilogram. Tak hanya telurnya, daging ayam pun tak kalah mahal. Di sejumlah pasar tradisional, harganya tembus Rp50.000 per kilogram. Mahalnya harga ayam membuat pedagang terpaksa mengurangi stok, tak sedikit pula yang gulung tikar. Saat bulan Ramadan lalu harga daging ayam juga sempat stabil. Namun memasuki bulan Mei harganya kembali melonjak dan pekan ini bahkan dibanderol mencapai titik tertinggi. Berita yang satu ini juga sukses bikin geleng-geleng kepala. Dua pimpinan pondok pesantren yang berbeda di Lombok Timur jadi tersangka kasus pencabulan santriwati. LM ditangkap terlebih dulu 5 Mei lalu atas laporan dua santriwatinya yang berusia 17 dan 18 tahun. Modusnya, tersangka menjanjikan para korban masuk surga. Dan perbuatan tercela itu direstui oleh Nabi. Waduh. Setali 3 uang, HSN yang diringkus pada 15 Mei juga memanfaatkan kepolosan santriwati untuk melancarkan aksi bejatnya. Tersangka ini melakukan seperti bujuk rayu ya untuk melakukan hubungan intim. Kabar yang beredar, ada lebih dari 40 santriwati yang diduga menjadi korban nafsu birahi para tersangka. Untuk kepentingan penyelidikan dan mengantisipasi adanya reaksi masyarakat, aktivitas pondok pesantren ditutup sementara. Misteri tewasnya siswa SMP di Makassar Rabu pagi lalu hingga kini masih jadi tanda tanya. BNY 15 tahun ditemukan meninggal dunia di lapangan olahraga usai terjatuh dari lantai 8 gedung sekolahnya. Betul ada kejadian seperti itu, tapi untuk tindak lanjutnya semua kami serahkan ke kepolisian dan kami serahkan beliau kepolisian yang akan memberitahukan untuk detailnya seperti apa. Hasil olah TKP, pemeriksaan saksi hingga rekaman CCTV, polisi menduga korban yang merupakan anak pejabat Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub itu sengaja melompat hingga akhirnya meregang nyawa. Meski demikian, pihak keluarga menilai masih ada yang janggal dengan penyebab kematian korban. Ayah korban meminta polisi lebih transparan dan tidak menutup-nutupi kasus ini. Dan lagi-lagi terjadi wisatawan asing kembali berulah di Pulau Dewata Bali. Kali ini ulah turis wanita asal Jerman sukses bikin geram masyarakat dan warganet. Wanita 29 tahun berinisial DT itu tiba-tiba muncul tanpa memakai sehelai benang pun di atas panggung seni tari di Ubud Gianyar 22 Mei lalu. Sejumlah penonton mancanegara terkejut dengan ulah tak senonoh bule itu. Aksinya baru berhenti setelah diamankan warga dan petugas keamanan. Meski diduga mengalami gangguan jiwa, turis asing itu terancam dideportasi. Petugas restoran merasa dia ingin menonton dengan membeli tiket dan dia pikir itu pertunjukan gratis. Jadi keributan. Lalu dia pergi, datang lagi tiba-tiba dengan sudah tidak pakai pakaian, langsung masuk ke stage. Karena posisi telanjang begitu ya, masyarakat nggak ada yang berani mendekat sambil menunggu aparatur yang tepat untuk mengambil tindakan. Seperti cerita lama yang terus berulang. Kasus wisatawan asing yang berulah tak henti-hentinya terjadi di Bali. Duh, ada-ada aja ya. Padahal, di mana bumi dipijak, di situ seharusnya langit dijunjung. Yang ini juga jadi sorotan dalam sepekan terakhir. Bukan cuma karena kasus penganiayaan D yang melibatkan Mario Dandi dan Shane Lucas sudah siap untuk disidangkan. Tapi juga karena sikap santai Mario Dandi saat menjalani pemeriksaan kesehatan di Polda Metro Jaya. Di satu momen, Mario Dandi terciduk melepas pasang kabel tis yang memborgol kedua tangannya. Jelas saja, warganet langsung geger. Kok bisa? Nah, saat menyampaikan permintaan maaf,
Dandi malah melempar senyum. Apa aja persiapan Mario yang udah dipersiapin? Ada pembelaan nggak Mario? Tentunya ada ya. Ada permintaan maaf buat keluarga korban atau apa Mario? Sedikit Mario. Intinya saya menyesal ya Mario ya. Oh ya, meminta maaf ya. Dari kemeja oranye berganti ke rompi merah. Artinya, status Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas kini resmi beralih dari tahanan polisi menjadi tahanan kejaksaan. Dengan kata lain, perkara siap berlanjut ke meja hijau. Ya udah deh, kita tunggu aja gimana kelanjutan kasus Mario Dandi, anak sang mantan pejabat pajak. Terakhir, tapi nggak kalah heboh, kasus viral KDRT suami istri di Depok, Jawa Barat. Begini ceritanya. Berawal dari unggahan tentang ibu muda yang jadi korban KDRT, tapi justru ditetapkan juga sebagai tersangka dan ditahan. Setelah ramai menuai simpati warganet, sang istri bernama Putri Balkis akhirnya dibebaskan dan berkumpul kembali bersama ketiga anaknya. Belakangan Polda Metro Jaya yang mengambil alih kasus ini menambah pasal baru bagi sang suami Bani Idam Bayumi karena melakukan penganiayaan yang berulang sejak tahun 2016 lalu. Kami sudah menyiapkan tim kedokteran dan juga psikolog. Artinya tim kedokteran ini untuk mempelajari lagi luka-luka daripada korban, termasuk tersangka sang suami ini. Apakah lukanya ini merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan oleh sang istri? Nah loh, jadi siapa yang benar, siapa yang salah nih? Yang jelas, publik ini menanti bagaimana akhir dari kasus yang jadi sorotan ini. Demikian 6 in a Week kali ini.